Hingga Jumat sore, ribuan rumah yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Tebing Tinggi masih terendam banjir akibat luapan sungai. 46 waktu Indonesia Barat ada 49 RT di 5 wilayah kota. Kecamatan di Kabupaten Merangin, Jambi masih terendam banjir. Ketinggian air Di Medan, ratusan rumah warga di bantaran Sungai Deli dan Sungai Babura tergenang banjir. Ada longsor di Papua telah meluluh lantaran pemukiman warga. Jumlah korban terus bertambah dan terus. Senin malam banjir bandang menerjang wilayah Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Yang melanda kawasan Trans Kalimantan, Kabupaten Kuburaya. Tak hanya jalan. Banjir terjadi akibat ulah manusia membuang sampah sembarangan. Plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Jawa membuang sampahnya. Selesai di kota Medan misalnya, sampah masih terlihat menumpuk di sepanjang Jalan Emas, tepat di dekat kantor kelurahan Seiringas. Sebagai ruas Jalan Emas di Kelurahan Seiringas 2, Kota Medan, Selasa 10. Pemerintah Kabupaten Bekasi menyatakan tidak bisa bekerja sendiri membersihkan sampah yang menutupi aliran sungai. Kali Gendong yang berada di Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara, Senin siang dipenuhi sampah. Banyaknya sampah menyebabkan air kali surut. sampah kayu dan bambu di Bendungan Koja, Kali Cikeas, Jati Asi, Bekasi, Jawa Barat pada Senin pagi. Sampah ini Yang menutupi Sungai Pisang Batu di Desa Pahlawan Setia, Bekasi. Presented by Kelompok 4 MESP 19 dengan anggota Dea Anissa Putri dan Grace Margaret Stefani Sinurat untuk mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar dengan dosen pengampu Dr. Andus Anam Ibrahim, Magister Pendidikan dari Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara. Pada tahun 2020, jumlah timbunan sampah di Indonesia mencapai 67,8 ton. Dan diperkirakan pada tahun 2040 akan ada 1,3 miliar ton sampah yang mencemari bumi ini. Sampah akan terus mencemari daratan, lautan, dan udara kita. Kondisi ini akan menyebabkan berbagai macam bencana, seperti banjir dan juga tanah longsor. Sampah yang dibuang sembarangan, terutama di pinggiran sungai, akan menyebabkan banjir dan menggenangi seluruh pelosok negeri ini. Rumah, sekolah, kantor, pasar, semua akan terendam banjir. Dan akan timbul banyak sekali masalah dan penderitaan di negeri ini. Lalu, masihkah kita tega untuk membuang sampah sesuka hati kita tanpa memikirkan dampaknya pada lingkungan dan pada diri kita di masa depan? Bayangkan jika masalah sampah ini akan terus terjadi, apa yang akan terjadi pada kita, pada negeri kita, pada lingkungan kita, dan pada bumi kita. Akibat perbuatan kita, teman dan saudara kita menangis karena kehilangan segalanya. Rumah, harta benda, kenyamanan, sanak saudaranya, dan bahkan nyawa. Kapan Indonesia seperti ini? Berapa banyak lagi jiwa dan harta benda yang akan dikorbankan? Yang
yang paling dibutuhkan warga adalah saya mengharapkan adalah kesehatan. Yang kedua adalah makanan, artinya itu ya nasi. Dengar tentang kemarin makan nasi baru sekali, apakah benar, Bu? Iya, benar. Hingga saat ini warga korban banjir di dua kecamatan Kabupaten Polsel, Sulawesi Utara yakni Kecamatan Helumo dan Kecamatan Pemini terus bertahan di tempat pengungsian. Rata-rata, para pengungsi harus kehilangan harta benda. Di Kebumen mengevakuasi warga korban banjir dengan prioritas warga lansia, anak-anak, dan orang sakit. Dengan menggunakan perahu karet, warga diungsikan. Warga RW 03 Cipinang Melayu mulai kelaparan. Bantuan dari PMI berupa 200 bungkus nasi hanya sekali dalam sehari. Padahal jumlah pengungsi mencapai 900. Rumahnya belum bisa ditempati. Berapa lama ngungsi di sini, Bu? Seminggu. Ngungsi sama siapa aja, Bu? Keluarga. Kenapa belum bisa balik ke rumah, Ibu? Enggak, omongan itu hancur saja, Mbak. Sikap kepedulian itu sangat penting. Tidak pandang bulu, kasta, apa dan siapa status kita. Bayangkan setiap orang menyumbang satu saja sampah setiap harinya. Lalu, seberapa banyak sampah yang akan memenuhi bumi? Hal kecil yang kita lakukan hari ini akan berdampak besar di kemudian hari. Mari bersama-sama mewujudkan bumi bebas sampah, karena kesadaran itu datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Jika tidak melakukannya dari sekarang, kapan lagi? Itu tenggelam. Kami yang tenggelam ini sangat sedih sekali. Mendukung kalian, deh. Mendukunglah. Semua mendukung. Semua mendukung. Jangan pura-pura gak tahu. Makanan itu gak masuk ke daging kita. Kalau kita sekarang ini. Inilah bentuk protes korban banjir di Simalungun, Sumatera Utara. Sekarang kali, tolong. Itulah permintaan kami rakyat Indonesia ini. Jadi kali. Ini kayak macam tutup mulut. Nggak mau dipentingkan gorong-gorong dibuka. Udah setinggi apa, Bu? Air di udah sampai rumah, udah tenggelam. Jadi, Bu, sekarang di mana tidurnya? Di sini sampai kantor lurah ini. Ini aku mengontrak. Udah 2 minggu ke lantai. Semua ayamku mati. Lemariku semua hancur. Janji hari itu bulan 8 akan dibuka. Gorong-gorong sampai tunggu saat ini tidak ada dibuka. Mari saudaraku, kita cintai bumi kita. Mulailah membuang sampah pada tempatnya untuk kehidupan yang lebih baik. Hal-hal kecil yang kita anggap sepele, seperti membuang sampah sembarangan, ternyata dapat memberikan dampak buruk bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Saat ini, bumi sedang menangis meminta bantuan kita. Mari, saudaraku, mari kita membuang sampah pada tempatnya. Jika kita tidak dapat melakukan hal-hal hebat, maka ayo lakukan hal-hal kecil dengan cara yang besar. Lakukan hal sederhana dengan cinta yang besar.